Ya, saudara, longsor menerjang permukiman warga di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. 10 orang meninggal dan 80 orang masih dicari. Gubernur Jawa Barat menyoroti masalah alih fungsi lahan di balik musibah longsor ini. Sabtu pukul 3 dini hari, warga di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat yang sedang beristirahat dikejutkan dengan musibah longsor. Puluhan rumah seketika rata dengan tanah. Sebelum longsor menerjang, warga sempat mendengar suara gemuruh. Kemarin dari pagi, dari mungkin lah 24 jam hujan. Pak, itu awal mula Bapak tahu itu ada longsor, ada suara gemuruh atau? Iya, ada. Setelah itu, ada suara itu gimana Pak? Langsung Ya tahu-tahu udah ada di depan rumah di sana. tanah udah menggunung gitu. Iya, Bapak langsung pada keluar evakuasi. iya. Menyadari bahaya, mereka bergegas melarikan diri. Namun sebagian tak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun longsor. Salah satunya seperti Neni yang kehilangan 10 anggota keluarganya. Anak doang, pas kejadian kirain teh suara kapal di atas. Tahu-tahu pada orang, ayo keluar ayo. Masih ada keluarga yang masih dicari nggak? Iya. Ada berapa orang? Hampir 10 orang. Hampir 10 orang. Iya. Itu yang rumahnya habis itu? Iya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti masalah alih fungsi lahan di balik musibah longsor di Desa Pasir Langu. Menurut Deddy, lahan di kaki Gunung Burangrang tak layak dijadikan kebun sayur. Ia menekankan akan ada pembenahan tata ruang agar peristiwa longsor tak terulang lagi. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi. Berulang-ulang saya katakan, daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya, sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Terkena longsor, Seluruh daerah yang memiliki potensi bencana dimitigasi akan kita relokasi karena kita tidak mau ada bencana lagi di kemudian hari. Status tanggap bencana longsor telah ditetapkan di Kampung Pasir Kuning, Kabupaten Bandung Barat. Hingga Sabtu malam, 10 orang ditemukan meninggal dan 80 orang masih dicari. Saat ini, fokus tim gabungan adalah mencari seluruh korban longsor. Tanah labil masih jadi kendala tim mencari dan menyelamatkan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang warga yang juga ikut terdampak bencana longsor di Bandung Barat. Ada Ibu Wawa Mariam, warga Desa Pasir Langu. Kemudian juga kami sudah bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Herman Suryatman. Assalamualaikum, selamat malam Bu Wawa, Pak Herman. Baik, saya ingin ke Ibu Wawa terlebih dahulu. Ibu Wawa, bagaimana kondisi rumahnya? Apakah ikut terdampak juga atau seberapa parah Bu Wawa? Ya, saya enggak terdampak. Cuman takut aja, kata kepala desa harus mengungsi ke sebuah desa. Takutnya ada dampak susulan itu. Jadi rumah Ibu Wawa Jadi itu dikhawatirkan berdekatan oleh Bu pihak desa. dengan yang kena longsor, sangat dekat lokasinya dengan yang kena Iya. longsor. Iya, berdekatan sekali. Enggak jauh, sampingan jalan. Jadi rumah Bu Wawa termasuk juga yang dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan, rawan longsor. Bu Wawa ketika kejadian mendengar atau melihat tidak longsornya seperti apa? Bisa diceritakan kepada kami, Bu? Oh, kalau ngelihat enggak, kan itu malam pas jam 2 atau jam 3-an keadaan lagi bertidur. Waktu itu ada suara menggelegar. Jadi saya terbangun. Takutnya ada kejadian. Iya, tapi iya gitu. Kalau di sekitar lingkungan rumah Ibu, apakah sebelumnya ada tanda-tanda misal ada retakan
tanah atau dinding di tetangga. Ada tidak Bu yang melihat seperti itu sebelumnya? Oh, enggak ada. Oh, baik. Saya ingin ke Pak Herman. Pak Herman. Dikasih tadi diskusi. Halo Pak Herman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Herman. Pak Herman, jadi untuk saat ini seperti apa prioritas penanganan dari Pemprov Jawa Barat? Apakah juga termasuk ini mitigasi? Karena dikhawatirkan masih ada longsor susulan, tanahnya masih labil Pak Herman. Ya, paling tidak ada 3 hal yang menjadi concern kami. Prioritas pertama adalah melakukan evakuasi bagi warga masyarakat di sekitar ya area longsor. Itu dari mahkota longsor sampai dengan kaki longsoran di bawah itu 3 km kurang lebih dengan lebar 150 meter. Jadi rumah-rumah warga ya beberapa RT RW di sekitar area longsoran itu semuanya dievakuasi ke kantor desa. Itu yang pertama dan utama, menyelamatkan warga yang ada. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah evakuasi korban yang belum ditemukan. Data terakhir ya update kami dari 113 warga ya yang terdampak bencana longsor di Desa Pasir Langu ini, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, ada 113 jiwa. Ya, 113 jiwa, 23 jiwa bisa diselamatkan, dan posisi terakhir itu 9. Ya, 9 warga ditemukan dalam kondisi meninggal dan 81 warga masih dalam proses pencarian. Jadi prioritas kedua kami itu memastikan korban bisa secepatnya ditemukan ya, dan tentu ini tugas yang sangat berat di tengah cuaca cukup ekstrim ya, karena dari pagi sampai sore hari tadi ya cuaca kurang bersahabat sehingga proses pencarian kami hentikan pukul 16.00. Baik. Dan berikutnya prioritas kami adalah relokasi dan rekonstruksi. Tentu nanti kami akan identifikasi warga masyarakat ya yang ada di sekitar lokasi. Nanti kita akan kaji secara cermat sebagaimana arahan Pak Gubernur. Kita akan relokasi dan di sana kita akan dorong, kita kembalikan ke habitatnya menjadi hutan begitu. Oke, baik. Kami ingin pastikan kembali Pak Herman, jadi data sementara ini karena datanya masih terus dinamis Pak Herman. Data sementara hingga Sabtu malam ini 9 orang meninggal, 81 masih dalam pencarian Pak Herman ya? Ya. Data sampai sore tadi ya setelah kami konsolidasikan dari 113 yang terdampak 23 bisa diselamatkan, 9 warga ditemukan dalam kondisi meninggal dan 81 masih dalam tahap pencarian. Baik. Ibu Wawa, apakah ada kerabat atau keluarga yang saat ini masih belum ditemukan Bu Wawa? Ya, saya RW 10 itu semuanya keluarga saya yang terdampak musibah itu banjir. Semuanya keluarga saya. Ada berapa orang Bu Wawa keluarga yang belum ditemukan? Satu rumah belum ketemukan, yang lainnya pada selamat alhamdulillah, yang satu rumah belum. Berapa orang Bu satu rumah itu Bu? Belum ditemukan. Satu orang rumah, satu keluarga, empat orang. Ibu tadi melihat bagaimana pencarian, seperti apa Bu? Nggak bisa berkata-kata, aduh. Saya kan soalnya itu keluarga saya semua. Tentu kami juga menyampaikan turut berduka cita Bu, turut berbelasungkawa dengan musibah yang terjadi di sana. Kemudian bagaimana kondisi, jadi kondisi rumah itu rata dengan tanah Bu Wawa, rumah keluarga Ibu? Iya, rata semuanya. Rumah keluarga Ibu tidak begitu jauh jaraknya dengan rumah Ibu? Enggak, saya di atas pinggir jalan. Itu ada ke bawah
yang terdampak musibah. Baik, pencarian akan dilanjutkan esok hari. Tentu kabar baik Pak Hermannya ditunggu bagi warga yang hingga saat ini masih mencari keberadaan keluarga mereka. Dan terima kasih Pak Herman menyampaikan data terkini dan bagaimana concern dari Pemprov Jawa Barat ke depan 3 langkah tadi yang disiapkan. Ibu Wawa juga terima kasih sudah meluangkan waktu di Kompas Malam. Sekali lagi kami ucapkan turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi di Bandung Barat, Bu Wawa. Pak Herman, terima kasih Pak Herman. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.